Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayahnya kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani dan akhwati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan tentang keutamaan zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisi dan juga hukum zakat. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui keutamaan zakat yang mana kiranya keutamaan ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk mengeluarkan hak pada harta, hak yang wajib dikeluarkan dari harta kita. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang pertama dari mengeluarkan zakat yang wajib bagi seorang muslim, bahwasanya mengeluarkan zakat atau bersedekah itu merupakan sifat dari sifat orang-orang yang mulia, yang mereka adalah para penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat penduduk surga, calon penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak yang ada pada harta mereka, kewajiban yang ada pada harta mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zariyat, innal muttaqina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun
akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga-surga dan mata air. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang bertakwa yang mereka kelak berada di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang bertakwa yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah, akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka di dalam surga mengambil bagian mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Ketika mereka taat kepada Allah dengan ketaatan mereka, dengan istiqomah mereka, maka tingkatan surga mereka sesuai dengan tingkatan amal mereka, iman mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang yang baik. Di saat di dunia mereka menunaikan zakat, tidak menyembunyikan apa yang wajib mereka keluarkan, tidak menyimpan apa yang wajib mereka tunaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati juga di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang kelak akan masuk ke dalam surga, dahulu mereka ketika di dunia mengambil sedikit dari malam hari untuk mereka bangun malam, ya, terutama di sepertiga malam terakhir, ya, mereka sholat malam, qiyamul lail, menghidupkan malam mereka dengan sholat dan baca Al-Quran, zikir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, ada di waktu yang mendekati subuh, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, nah di sini dia. Pada ayat ini Allah mengatakan, dan pada harta-harta mereka ada hak yang wajib ditunaikan, lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta. Tapi kedua-duanya adalah orang yang berhak, sama-sama orang yang berhak menerima zakat. Ada yang menampakkan, aku sangat kesulitan, aku sangat miskin, aku sangat fakir, bahkan minta-minta. Ada manusia-manusia yang mereka adalah orang-orang yang fakir, namun menjaga dirinya dari meminta-minta. Dan mereka juga berhak untuk mendapatkan apa? Zakat ini. Berhak mendapatkan zakat dari harta orang-orang kaya yang wajib dikeluarkan. Zakat yang wajib dikeluarkan pada harta orang-orang kaya. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mengeluarkan zakat dari harta yang telah wajib dikeluarkan zakatnya, maka berarti dia telah mengikuti karakter orang-orang yang baik, karakter orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mereka tidak menyembunyikan, tidak menahan kewajiban zakat dari harta mereka. Kemudian saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berikutnya bahwa berzakat merupakan sifat orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat Allah. Berzakat adalah sifat dari sifat orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, tadi dalam surat Az-Zariyat
ayat 15 sampai 19. Nah, kemudian berikutnya ya bahwasanya orang-orang yang beriman, bahwasanya berzakat merupakan sifat orang-orang beriman yang akan mendapatkan rahmat Allah. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka adalah wali atas yang lainnya. Maksudnya apa? Mereka saling tolong menolong. Maka atau yang kita jadikan pemimpin, ya, yang kita jadikan teman dekat kita adalah orang-orang yang beriman. Mereka saling menasehati, saling tolong menolong, saling bahu-membahu, saling membantu. Nah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka sesama kaum muslimin menyampaikan kebaikan, mengingatkan manusia kepada amalan-amalan yang soleh, menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan warisan Nabi SAW, sunnah Nabi, menyampaikan kepada umat manusia, dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka ini ciri, ya, seorang muslim, dia menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Jika dia diberikan kekuasaan, seorang kepala negara, seorang gubernur, seorang kepala desa, atau bahkan kepala keluarga, dia punya kekuatan untuk merubahnya dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Jika tidak, maka dengan lisan. Jika tidak, minimal dengan apa? Hati. Hatinya tidak ridho kemungkaran itu terjadi. Hatinya mengingkarinya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, dia tidak bisa bertindak, maka hatinya mengingkari perbuatan tersebut. Dan itu serendah-rendahnya iman. Kemudian, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan lagi sifat orang-orang yang beriman. Jadi, di antara sifat orang-orang yang beriman, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Merintahkan yang kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kemudian Allah sebutkan lagi di antara sifat orang-orang beriman yang berhak mendapatkan rahmat Allah, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jangan sampai kita tinggalkan salat ini. Karena salat adalah tiang agama. Bagaimana agama kita akan tegak apabila salat kita tinggalkan? Sebagaimana bangunan, bagaimana akan tegak jika tiang-tiang yang ada ini tidak ada atau bahkan roboh, rapuh. Nah, padahal yang akan kita letakkan adalah amal soleh kita, amal-amalan kita. Bagaimana dia akan kuat menopang apabila tiangnya apa? Roboh atau ya tidak kokoh, kropos. Salatnya ya kropos, tidak khusyuk dalam salatnya, tidak tepat waktu, mengundur-ngundur hingga mendekati waktu, bahkan lewat waktunya. Sudah begitu tidak khusyuk, cepat-cepat seperti patok ayam. Sebagaimana Nabi menyebutkan di antara perbuatan atau ya di antara sifat orang-orang munafik, mereka mengakhirkan salat. Ya, di antaranya salat
asar. Nabi menyebutkan sampai hingga matahari sudah hampir tenggelam. Fanaqaraha arba'an. Maka orang yang seorang munafik, mereka akan sholat seperti burung ataupun ayam mematuk makanannya. Begitu cepat. Dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Maka saudaraku rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita untuk benar-benar ya mendirikan sholat. Jadi bukan sekedar sholat. Bukan fi'lus sholah, mengerjakan sholat, tapi yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Memperhatikan tata cara sholatnya, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, tuntunan Rasulullah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu kita perhatikan. Kemudian tadi apa? Tepat waktu, tata caranya benar, waktu pelaksanaannya benar, kemudian menghadirkan di saat sholat itu khusyuk, fokus, bukan di saat sholat Allahu Akbar yang kita pikirkan apa? Usaha kita, strategi pemasaran kita, terbawa dalam sholat kita. Waduh, ini besok saya akan berbuat ini, besok akan buat perencanaan ini. Sehingga akhirnya lupa berapa rakaat yang sudah dilakukan. Maka kalau sudah masuk waktu sholat, ketika kita sudah bertakbir, masuk dalam sholat, tinggalkan dunia. Fokus, kita sekarang sedang ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Nah demikian. Khusyuk dalam sholat. Bukan apa? Badannya ada di masjid, namun pikirannya ada di pasar, ada di toko. Ini kalau saya buka toko ini 1 jam, setengah jam, lagi ramai pembeli nih. Berapa keuntungan yang akan saya dapatkan kalau saya ya buka? Kan sayang, saya harus datang ke masjid, perjalanan ke masjid, menunggu lagi, balik kembali. Jadi kalau saya buka, berapa saya dapatkan? Sehingga sholatnya cepat-cepat, tidak khusyuk. Nah, maka ya mendirikan sholat bukan hanya yang penting saya sholat, tapi apa? Memperhatikan ya rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya dikerjakan dengan sempurna, dan juga sholat-sholat sunnahnya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Nah, ini dia. Jadi di antara sifat orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari apa yang Allah wajibkan dari zakat, nggak banyak Allah minta dari kita. Kalau kita punya uang 100 juta, maka berapa yang wajib dikeluarkan? Kita simpan selama setahun. Uang 100 juta tersebut, Allah hanya minta 2,5 juta saja. Allah hanya minta berapa? 2,5 juta dari 100 juta. Nggak sampai 10%. Hanya 2,5%. Begitu masih berat untuk kita keluarkan. Anggaplah yang sunnah belum kita lakukan, yang wajib tidak sampai 10%. Ya. Maka sungguh sedikit yang Allah minta dari kewajiban. Kalau kita mau lebih, artinya setelah kita keluarkan 2,5%, setiap hari kita mau infak, mau sedekah, bagus. Karena sedekah-sedekah yang sunnah akan apa? Menambal kekurangan pada sedekah yang wajib. Sebagaimana amalan-amalan yang sunnah yang lainnya akan menyempurnakan amalan-amalan yang wajib yang kurang kita dalam pelaksanaannya, yang kurang sempurna. Nah, maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dari harta kita tidak banyak. Nah,
Maka ya hendaknya ini menjadi perhatian kaum muslimin agar mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'unallaha wa rasulah, kata Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini secara umum. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Apabila datang kepada mereka ayat atau hadis Nabi yang sahih, maka tidak ada kata bagi mereka kecuali mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Kalau masuk hitungan kami apa? Lakukan. Masuk dalam analogi kami lakukan. Jika tidak, maka kami tolak. Tidak seperti itu. Ketika dia mendengar firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka seketika dia tinggalkan. Tidak pikir-pikir, nanti kalau saya keluar dari pekerjaan riba ini, saya makan apa? Padahal Allah lah yang telah memberikan rizki kepadanya. Tidakkah ia melihat seekor burung yang pagi hari keluar mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang? Binatang, hewan yang tidak Allah berikan akal, ya Allah beri ilham mereka, yakin akan rizki Allah. Namun mengapa kita manusia yang Allah beri kita akal, Allah yang telah memberi kita akal, kenapa kita tidak yakin akan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika sayarhamuhumullah. Nah, Allah tutup dengan firman-Nya, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, pertama tadi apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Ya, menegakkan salat. Menunaikan menjaga salat kita. Kemudian menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan zakat, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan zakat yang telah dia tunaikan, Allah akan mengembangbiakkan hartanya. Dengan zakat yang dia keluarkan, Allah akan mengembangbiakkan, Allah akan memperbanyak hartanya. Allah akan menumbuhkan, mengembangkan, memperbanyak hartanya. Atau bahkan Allah juga akan memperbanyak kelak pahalanya di surga, pahalanya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, melenyapkan riba dan memperbanyak sedekah. Artinya dengan sedekah, ya, dengan sedekah Allah akan perbanyak hartanya. Bisa diperbanyak memang jumlahnya atau diperbanyak keberkahannya. Mungkin hartanya tidak banyak, tapi berkah, bermanfaat, menjadikan ia semakin dekat kepada Allah. Ada harta yang banyak tapi tak berguna bagi pemiliknya, malah menjerumuskan ia ke dalam neraka, membuat dia lupa, membuat dia lalai. Ini bukan harta yang berkah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak di sini, bisa artinya memperbanyak, ya, hartanya, jumlahnya, kuantitasnya atau kualitasnya. Sedikit namun
sangat bermanfaat. Ya, Allah berikan keberkahan pada apa? Pada hartanya. Dan itu yang kita cari, keberkahan ya pada harta yang kita cari. Nah, bahkan juga ketika kita makan yang kita harapkan apa? Keberkahan. Bukan banyaknya, tapi apa? Keberkahannya. Maka Nabi SAW mencontohkan kepada kita kalau makan apa? Dibersihkan. Nabi SAW menjilati jari jemari tangan kanannya. Bahkan juga tempat bejana tempat makan. Karena apa? Nabi menyebutkan karena kalian tidak tahu di mana keberkahan itu ada. Ya, maka yang kita cari, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Keberkahan hidup, keberkahan waktu, keberkahan harta. Ya. Nah, maka sebaliknya, orang yang makan riba, Allah akan lenyapkan hartanya. Ada saja masalah, kesulitan yang dihadapi, baik penyakit atau berbagai macam. Ya, terlilit hutang dan berbagai macam. Ya, masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala ya memerangi riba dan pelakunya. Allah melenyapkannya. Allah tidak akan meridhoinya. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan orang yang bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin." Barang siapa yang bersedekah seberat satu buah kurma, min kasbin tayyibin, dari harta yang halal, dia dapatkan dari harta yang halal. Wala yaqbalullah illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, yang baik. Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Dia sedekah tapi dari harta riba. Oh, saya tutupi riba saya dengan banyak sedekah. Allah nggak menerima sedekah dari sesuatu yang haram. Nah, fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Barang siapa yang bersedekah walaupun seberat satu buah kurma, Allah akan menerima ya dengan cara yang halal didapatkannya. Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah kembang biakkan. Allah perbanyak pahalanya li sahibiha, untuk pemiliknya, untuk yang bersedekah tadi. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seseorang di antara kalian yang memperbesar, mengembangbiakkan anak kudanya, hatta takuna mislul jabal, sampai menjadi seperti apa? Seperti gunung yang awalnya satu atau sepasang, kemudian tambah lagi satu, beranak, dikawinkan lagi, tambah lagi, sampai satu lembah atau sampai satu gunung. Nah, demikian. Ikhwani fillah azinallah wa iyyakum. Sebentar, ana tambahkan di sini makna dari hadis ini. Ya. As-saghir minal khail, ya. Faluwah artinya adalah as-saghir minal khail, anak kuda. Jadi orang yang bersedekah dengan satu buah ya kurma, itu Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dengan tangan kanannya dan mengembangbiakkannya sebagaimana apa? Seseorang di antara kita mengembangbiakkan hewan ternaknya, kuda, anak kuda yang kecil. Kemudian ketika sudah dewasa, sudah siap untuk dikawinkan, dia
ya bunting, kemudian beranak, terus beranak pinak sampai satu lembah. Nah, begitulah zakat, saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sedekah yang kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lihat bukan apa? Yang Allah Subhanahu wa taala lihat bukan sedikit atau banyaknya, tapi keikhlasannya. Ya. Lebih banyak, lebih berharga di sisi kita, itu lebih utama. Ya, bukan bersedekah dengan sesuatu yang nggak kita butuhkan. Karena nggak dipakai lagi, udahlah kasihkan aja lah daripada nggak kepake. Nah, berbeda dengan saya sangat menyukai, saya sangat mencintai harta ini, tapi saya sedekahkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia berkurban, ya dia punya banyak kambing, dia berkurban dengan kambing yang bagus, yang sangat berharga, ya di sisinya, tapi dia kurbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia niatkan karena Allah. Bukan ya berkurban dengan saya tidak suka dengan kambing itu, kambingnya kurang bagus, perkembangannya, udah itu saya kurbankan saja, bukan. Dia berkurban atau bersedekah dengan harta yang terbaik. Nah, demikian. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, tadi. Maka orang yang bersedekah sejatinya akan menambah keberkahan pada hartanya. Tidak akan menjadikan orang miskin. Banyak sedekah bukan menjadikan orang miskin. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Kenapa? Karena harta yang sebenarnya adalah harta yang dia sedekahkan. Adapun harta yang dia simpan dalam dompetnya, dalam ATM-nya, ya, di dalam rumahnya, di dalam lemarinya, belum tentu dia rasakan, belum tentu dia miliki, dalam arti dia merasakan harta tersebut. Barangkali sebelum dia gunakan datang ajalnya, kemudian hartanya dibagikan untuk ahli warisnya. Tapi yang kita sedekahkan itulah yang kita bawa, itulah harta kita. Yang akan kita bawa, yang akan menemani kita di alam kubur. Maka mengapa kita tidak mengeluarkan zakat kita? Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan sedekah bahwa orang-orang yang gemar bersedekah tentu dia mendahulukan yang wajib dulu, kemudian yang sunnah. Dia keluarkan zakatnya, kemudian dia bersedekah. Maka dia akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzakat, orang yang bersedekah, kelak dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak di padang mahsyar, di tempat yang tidak ada pepohonan sama sekali, di tempat yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan qadra mil, 1 mil. Panas, manusia berkeringat. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai mungkin pinggangnya, dadanya, atau bahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya. Manusia dibangkitkan pada hari tersebut di padang mahsyar tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, sangat panas, dan kita sangat membutuhkan naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan dari manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan di antaranya dari 7 golongan tersebut,
wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Di antara dari 7 golongan tersebut adalah seorang yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan untuk menjaga keikhlasannya. Tidak memamerkan apa yang disedekahkan. Benar-benar dia rahasiakan sedekah tersebut. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karena begitu, ya tersembunyinya, ia bersedekah, menyembunyikan sedekahnya, tidak menampakkannya kepada manusia, gemar bersedekah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan zakat dan bersedekah bahwa orang dengan zakat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pintu-pintu rizki. Jadi ternyata pembuka pintu rizki itu adalah bersedekah, berzakat. Dengan berzakat akan terbuka pintu-pintu rizki, bukan berkurang. Kalau orientasinya dunia, wah iya, saya keluarkan zakat, saya keluarkan sedekah, berkurang harta saya. Padahal dengan dia berzakat, dengan dia bersedekah, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Allah akan bukakan pintu-pintu rizki yang tidak ia sangka-sangka. Ya, mampu, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, ya, hati manusia mengarah kepadanya. Jadi hari itu, ya, banyak yang beli, banyak yang pesan, banyak yang order. Allah Maha mampu. Semakin dia banyak bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya pintu-pintu rizki. Karena Nabi SAW mengatakan, "Mana qasad sadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta, atau harta tidak berkurang karena sedekah. Kira-kira antum akan mendapati tidak? Apakah antum pernah mendapati orang jatuh miskin gara-gara sedekah? Tapi kalau gara-gara judi, wah banyak. Bahkan stres pun ada, bunuh diri pun ada. Ya kan? Tapi kalau sedekah, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya, ya, atas lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu rizki kepadanya. Nah, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan sedekah dan zakat adalah bahwasannya dengan bersedekah, dengan berzakat itu merupakan sebab turunnya kebaikan-kebaikan, turunnya keberkahan-keberkahan, ya, dari langit maupun dari bumi. Di antaranya apa? Hujan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, hadis yang disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah, Nabi SAW bersabda, "Wama muni'a qaumun wama mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtiru." Nabi SAW bersabda, dan tidaklah suatu kaum, suatu penduduk kampung yang mana mereka, ya, menahan kewajiban zakat pada harta mereka.
tidak mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali akan ditahan bagi mereka hujan dari langit. Jadi tidaklah suatu kampung, suatu penduduk negeri menahan atau tidak mengeluarkan zakat harta mereka, kecuali Allah akan menahan hujan turun kepada mereka. Maka di antara sebab paceklik, karena apa? Menahan zakat yang wajib bagi mereka. Walaulal bahaim lam yumtiru, kalaulah, kata Nabi, kalaulah karena bukan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, sungguh mereka tidak akan diberi hujan. Sungguh mereka tidak akan diturunkan hujan kepada mereka, kalaulah bukan karena apa? Ada hewan-hewan, ada burung-burung, ada katak, ada serangga-serangga. Kalaulah bukan karena hewan-hewan yang ada di muka bumi ini yang mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat dari harta mereka nggak akan diberi hujan. Tapi karena ya bahaim, ya Allah turunkan hujan. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab turunnya kebaikan, ya keberkahan dari langit dan dari bumi dengan berzakat. Sebaliknya dengan menahan zakat itu sebab apa? Ya terhalangnya kebaikan-kebaikan, ya dari langit maupun dari bumi. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bahwasanya ya di antara keutamaan zakat atau bersedekah, bahwasanya zakat merupakan bukti benarnya iman seseorang yang berzakat. Ya, zakat atau sedekah merupakan bukti kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya seseorang itu ya sangat mencintai hartanya. Seseorang itu sangat mencintai hartanya. Tidaklah dia mengeluarkan hartanya kecuali mengharapkan rahmat dari, ya, mengharapkan apa yang dicintai semisal atau yang lebih. Contohnya gini, tidaklah seseorang berzakat kecuali dia berharap rahmat Allah. Dia mengharapkan surga. Nah, oleh karena itu, ya, oleh karena itu zakat juga dinamakan sodakoh. Kan kita sudah sebutkan bahwasanya sodakoh ini umum, ya. Zakat bagian dari sedekah. Nah, oleh karena itu zakat dinamakan sedekah, sodakoh, li'annaha tadullu ala sidqi talabi sahibiha liridallah azza wa jalla. Karena itu menunjukkan kebenaran seseorang yang berzakat untuk mengharapkan, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya Nabi juga mengatakan dalam hadis was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti jika engkau yakin Allah yang telah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikanmu. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hartamu jika kamu yakin bersedekah. Jika engkau beriman kepada hari akhir, Allah akan membalas amalmu, bersedekahlah. Nah, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan sedekah, bahwasanya sedekah tuzakki akhlaqal muzakki. Bahwasanya sedekah akan mensucikan akhlak orang yang berzakat. Akan melapangkan dadanya. Karena orang yang berzakat, ya, dia akan hilang dari dia sifat kikir, sifat pelit, dan orang yang berzakat akan lapang dadanya.
bergembira, senang, hatinya lapang karena dia apa? Bersedekah. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sejatinya kalau kita dikasih, kita kan seneng gitu ya, dapat hadiah. Lebih gembira lagi orang yang memberi. Ya, dia bisa berbagi kepada manusia, lebih lapang hatinya. Maka berusahalah untuk kita banyak memberi. Nah, itu lebih baik daripada minta-minta. Apalagi minta-minta untuk ya memperbanyak, memperkaya diri. Nah, saudaraku rahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah atau di antara fadail keutamaan sedekah bahwasanya sedekah akan menjaga harta kita. Akan menjaga harta kita dari ya orang-orang yang jahat. Dari orang-orang yang jahat. Yang barangkali ya harusnya ada tetangga atau orang yang lewat ya. Kemudian mereka adalah orang yang miskin dalam keadaan butuh, kemudian muncul ya dalam diri mereka berbuat mungkin mencuri dan yang lainnya misalnya. Tapi karena dia ya mendapatkan zakat, dia mendapatkan sedekah sehingga ya hilang ya niat-niat buruknya. Bahkan dia semakin mencintai orang yang bersedekah, yang berzakat. Nah, dan itu juga bentuk ya bantuan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa keutamaan-keutamaan dan terakhir sedekah ataupun zakat merupakan bentuk syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu bersyukur, maka hendaknya dia apa? Maka tentunya dia menjalankan perintah Allah. Itu bentuk syukur. Apa yang Allah perintahkan? Mengeluarkan zakat yang wajib. Contoh nih, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Bentuk syukur kita apa? Menggunakan nikmat sehat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Ketika seorang diberikan harta, rizki dari Allah, bentuk syukurnya menunaikan kewajiban Allah. Kewajiban yang Allah wajibkan. Di antaranya dengan berzakat. Baik, saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya tentang hukum orang yang menolak zakat, orang yang menahan zakat dan hukuman bagi mereka. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang menolak kewajiban zakat, mengingkari kewajiban zakat, dia mengatakan zakat itu enggak wajib. Zakat tidak wajib. Maka dia fahuwa kafirun bil ijma'. Maka dia menjadi orang yang kafir secara ijma'. Kalau dia meyakini, dia menyatakan zakat tidak wajib. Karena zakat merupakan rukun Islam. Nah, berbeda dengan orang yang saya tahu zakat itu wajib, tapi gimana lah. Ya, ada tapinya. Tapi saya masih banyak kebutuhannya. Tapi saya mau untuk usaha dulu. Nah, tapi dia meyakini kewajibannya, maka ya tidak kafir. Ya, jadi ada rinciannya, bukan serta-merta orang yang tidak berzakat keluar dari Islam, tidak. Jika dia mengingkari kewajiban zakat.
Wa amma man aqarra biwujubiha wa imtana'a min adaiha. Adapun orang yang mengingkari kewajibannya, ya, adapun orang yang aqarra, dia menyatakan menyatakan zakat wajib, tapi dia tidak mau bayar zakat. Nah, maka jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat anna man mana'a zakah bukhlan min ghairi juhudin li fardiyatiha fahuwa murtaqibun li kabiratin minal kabair. Barang siapa yang menolak untuk mengeluarkan zakat atau menahan zakat karena bakhil, karena dia pelit, bukan karena mengingkari kewajibannya. Kenapa kamu nggak zakat? Pokoknya nggak mau. Kamu yakin zakat wajib? Yakin. Wajib. Rukun Islam. Tapi saya nantilah. Nah, maka dia telah berbuat dosa besar. Namun dia masih muslim. Tidak sebagaimana orang-orang Khawarij. Kalau orang yang berbuat dosa besar keluar dari Islam, halal darahnya, boleh diambil hartanya. Wah, ya. Jadi yang benar ya adalah mereka muslim, namun telah berbuat dosa besar. Wa ismun azim, dosanya besar. Waqi'un tahtal wa'id asyadid bil azab al-alim yaumal qiyamah, dan dia akan mendapatkan ancaman yang berat dengan azab yang pedih kelak di hari kiamat. Karena ini rukun Islam, dia meninggalkannya walaupun tidak menolak, tidak mengingkari kewajibannya. Nah, tapi dia tidak keluar dari agama selama dia berikrar, selama dia meyakini, dia menyatakan akan kewajiban zakat. Dan ini pendapat yang benar, pendapat yang rajih. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukuman ya tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya, zakat emas ataupun perak. Nabi menyebutkan hukumannya. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kemudian dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Nah, Nabi menyebutkan tentang hukuman orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nabi menyebutkan dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Kalau sekiranya dia kafir, tentunya Nabi tidak memberikan pilihan atau Nabi tidak memberikan menyebutkan kemungkinan ke surga atau ke neraka. Harusnya kemudian dia pasti akan melihat neraka. Kalau dia kafir. Namun Nabi menyebutkan di akhir hadis tersebut, kemudian dia melihat jalannya baik ke surga atau ke neraka. Nah, berarti dia tidak kafir. Kemudian terjadi di masa siapa? Kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah meninggal dunia, dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ada di antara kaum muslimin yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tapi bukan karena mereka kafir, bukan. Nah, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukuman orang yang tidak berzakat di dunia, baik secara takdir maupun syar'i,
Takdir itu artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ya ini kan kalau tadi di akhirat tahta masyiatillah sesuai dengan kehendak Allah ya. Jika Allah mengampuninya maka itu merupakan rahmat Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka, itu merupakan keadilan Allah. Nah, adapun di dunia ya, secara takdir Nabi telah menyebutkan mereka akan ditimpa ya paceklik. Tidak turun hujan, ya, tumbuh-tumbuhan ya tidak tumbuh, tidak menumbuhkan buah-buahan, paceklik. Nabi SAW bersabda, "Wa ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullah bis-sinin." Tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka, menurunkan bala petaka kepada mereka dengan apa? Bis-sinin, yaitu paceklik, kemarau panjang, kemudian tumbuh-tumbuhan ya tidak tumbuh, tanah retak-retak. Nah demikian. Tidak turun hujan. Atau dalam riwayat disebutkan illa habasa anhumul qatra. Atau dalam riwayat lain disebutkan ketika mereka tidak mengeluarkan zakat mereka atau menahan zakat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan dari mereka hujan. Ya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim dan Baihaqi dan dihasan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Ini secara takdir. Maka Allah akan menguji mereka, akan memberikan peringatan kepada mereka dengan apa? Paceklik. Adapun secara syar'i bagi pemerintah kaum muslimin, ya bagi khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin diperintahkan untuk ya memaksa mereka. Kamu wajib, kamu harus bayar. Ya, kamu harus keluarkan zakat. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, bersyahadat. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka telah bersyahadat, maka mereka akan terjaga darah mereka, harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan zakat termasuk hak harta kita. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka kelak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak yang wajib dikeluarkan oleh seseorang adalah zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat di masanya, dan itu disaksikan oleh para sahabat. Para sahabat ikut ya, ikut memerangi orang-orang yang menahan zakat mereka. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Az-zakatu haqqul mal." Zakat itu adalah hak harta. Ya. Walau mana'uni anaqan kanu yu'adduna ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Kalau sekiranya ada manusia, ada di antara kaum muslimin yang menahan zakatnya walaupun seekor anak unta enggak mau dikeluarkan, ya, sebagaimana dahulu di masa Rasulullah mereka mengeluarkan zakat, maka aku akan perangi mereka karena mereka menahan zakat mereka. Nah, itu dia. Ya. Maka jumhur ulama berpendapat orang yang menahan zakat atau tidak mengeluarkan zakatnya, maka diambil secara paksa oleh pemerintah kaum muslimin. Siapa yang melaksanakannya? Pemerintah kaum muslimin. Bukan personal, bukan kelompok tertentu, bukan. Tapi siapa? Pemerintah yang menerapkannya. Nah, ikhwani fi din azinallah wa iyyakum. Jam berapa kita asarnya?
Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita buka tanya jawab jika ada yang bertanya. Nah, jadi kita sudah sampai pada pembahasan apa? Ya, hukum menahan zakat. Ya. Jadi intinya apa? Kalau dia meyakini kewajiban zakat, ya, namun dia menolak, maka pemerintah kaum muslimin berhak, pertama, pelakunya telah berbuat dosa besar, tapi tidak keluar dari Islam. Dan kewajiban bagi pemerintah kaum muslimin untuk mengambil harta zakat secara paksa. Makanya biasanya di masa Umar bin Khattab atau khalifah kaum muslimin itu ada petugas zakat. Ada petugas zakat, dia cek harta kamu berapa, sekian-sekian. Nah, ditunggu 1 tahun. Nanti dia datang lagi, berapa hartamu? Sekian, maka kamu wajib mengeluarkan sekian. Kamu punya kambing, ya, kambingnya digembalakan, berapa? Oh, 100. Atau misalnya 200. Tahun depan dicek. Ada catatannya. Oh, 500 sekarang. Berarti kamu wajib keluarkan sekian. Begitu. Tapi tidak ada pajak. Jadi dalam Islam, ya, tidak ada pajak bagi kaum muslimin. Yang ada apa? Zakat. Makanya ada Baitul Mal. Ada rumah kas negara. Ya, nah demikian. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi tadi rinciannya, jika dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah dihukumi apa? Kafir secara ijma. Ya. Jadi itu dia rincian dari hukum orang yang menahan zakatnya. Adapun di akhirat jelas, ya, adapun di akhirat dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan emas, perak yang dia kumpulkan itu akan dipanaskan dan disetrikakan ke badannya, ya. Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam. Tidaklah seseorang yang memiliki emas ataupun perak tidak mengeluarkan zakatnya kecuali emas dan perak itu akan dipanaskan, ya, di neraka jahanam, fayuj'al safaih, dijadikan lembaran-lembaran, fatuqwa biha janbahu wa jabhatahu, maka akan disetrikakan sisi-sisi mereka, badan mereka akan disetrika, ya, dengan lempengan emas perak yang mereka kumpulkan tadi, ya, semasa di dunia. Kemudian kening-kening mereka akan disetrika dengan lempengan-lempengan tersebut, ya. Maka ini merupakan, ya, balasan untuk mereka yang menahan zakat mereka. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita buka kesempatan bagi para jamaah kaum muslimin, ada 5 menit setidaknya. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasajmain. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan syarat-syarat wajib zakat. Ya. Syarat-syarat apabila terpenuhi pada diri seseorang maka wajib padanya zakat. Ada pertanyaan kira-kira? Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jadi untuk orang yang bekerja di ribawi harta yang kita sedekahkan, kita zakatkan setiap tahun tidak Allah terima, Ustadz. Ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala telah juga mengatakan, ya, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah. Barang siapa yang tidak meninggalkan riba, umumkan perang. Perang menghadap Allah dan Rasulnya. Ngeri. Riba ini.
Bukan sekedar dosa kecil, bukan, dosa besar. Bahkan Allah mengatakan fa'zanu, umumkan perang. Memerangi Allah dan Rasulnya. Berarti kalau dia tetap ngengkel, tetap dia ya kekeh, tetap dalam keadaan ya berbuat riba, bekerja di tempat yang riba, sejatinya dia sedang apa? Memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana Allah akan menerima? Ya, zakat ataupun sedekah dari harta yang haram. Ya, maka Allah nggak akan terima. Ya, harta atau zakat yang dihasilkan dari apa? Dari harta riba. Ya. Dan Allah telah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengharamkan riba, melenyapkan riba, memerangi riba. Gimana pula Allah akan terima? Ya kan? Nah, demikian. Baik. Jadi ini juga jangan jadi alasan. Aku ini apa namanya? Memang aku suka mencuri, tapi aku suka apa? Suka bersedekah. Nah, biar apa? Udah imbang. Aku mencuri tapi aku sedekah. Enggak jadi alasan. Enggak jadi apa nanti ya dia tuh memang suka malak tapi dia baik kali, suka membantu. Nah, enggak terima, enggak, Allah enggak akan menerima ya harta dari sesuatu yang haram. Nah, kemudian Ustadz, kalau kita punya gaji per bulan 13 juta, apakah wajib dizakatkan sebagaimana zakat profesi? Jadi yang sahih tidak ada zakat profesi. Ya, yang ada apa? Kalau Anda gaji 13 juta, kemudian dipotong bersih kebutuhan ya, kebutuhan bulanan, bayar listrik, bayar uang rumah sewa, biaya anak, tinggal 1 juta misalnya, dan nggak ada ngumpuli, nggak terkumpul di ATM, ya, cuman 2 juta, 3 juta, ya nggak wajib zakat, walaupun gajinya 13 juta, karena dia ya untuk ini dan itu. Tapi kalau dia punya gaji 13 juta, setiap bulannya tersisa 10 juta, ya, 1 tahun, ada 100 juta lebih kan, ya, maka ketika mulai terkumpul pas 80, kira-kira ya 85 juta misalnya, atau lebih, intinya 85 gram emas, setara dengan itu, dan disimpan selama setahun, wajib zakat. Nah, jadi bukan dari apa, bukan dilihat berapa gajinya, tapi berapa yang tersisa di dalam ATM-nya atau dalam penyimpanannya. Ini terkumpul sudah 20 juta stat, belum wajib zakat. Sampai dia memiliki harta senilai 85 gram dan disimpan selama setahun, maka itu wajib zakat. Sekarang misalnya sudah terkumpul 100 juta, tahun depan lihat, tahun depan 200 juta, maka 200 juta ini yang dikeluarkan 2,5%-nya. Tidak banyak. Nah, demikian. Jadi seperti itu yang bisa Anda jawab. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.